Pemegang saham PT bertanggung jawab tidak terbatas, alias sampai dengan harta pribadinya. Kok bisa begitu ya? Faktanya, pemilik gudang garam, Susilo Wonowijoyo, digugat untuk mengembalikan utang sebesar 112 miliar dan kerugian imaterial sebesar 100 miliar. Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Desember 2022. Kemudian pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta atau lebih dikenal oleh publik dengan nama Wana Arta diminta oleh OJK untuk segera kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan Wana Arta, termasuk memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis dalam statementnya pada Januari 2023. Bahkan Barreskrim Polri juga sudah menetapkan 7 tersangka terkait kasus Wana Arta, termasuk pemegang saham pengendali dan keluarganya yaitu Petruska. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal PT adalah bentuk usaha yang diminati karena secara hukum memberikan pembatasan tanggung jawab kepada pemegang sahamnya. Dalam video singkat ini, kita akan gali sama-sama. Karena itu, pengusaha wajib tahu. Sebelum kita menyelam lebih dalam, ada baiknya Pro People subscribe dulu channel ini. Sekilas tentang perseroan terbatas. Pengertian dan ciri-cirinya PT sudah kita bahas di video ini. Sedangkan plus minusnya punya PT bisa diulik di video ini. Menurut Yahya Harahap, dalam buku Hukum Perseroan Terbatas, salah satu benefit terbesar yang dinikmati oleh pemegang saham adalah tanggung jawab terbatas atau limited liability. Tentang limited liability ini akan kita uraikan setelah ini. Benefit ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, yang intinya mengatur bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi dari saham yang dimiliki. Selanjutnya, kita perlu paham siapa yang bertanggung jawab atas suatu PT. PT sebagai badan hukum punya yang namanya organ, yaitu yang melaksanakan tugasnya sehingga PT ini dapat berfungsi dan mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan profit dari kegiatan usahanya. Ada 3 organ dalam sebuah PT, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Yang umum kita kenal adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Sederhananya, Direksi adalah organ yang melaksanakan pengurusan atas suatu PT, yang menjalankan suatu PT. Bila terdiri dari satu orang, sebutannya adalah direktur. Bila terdiri dari beberapa orang, maka sebutannya adalah direksi. Mengenai apa itu direksi, apa tugas dan tanggung jawabnya, apa saja wewenangnya, dan batasan tanggung jawabnya, Pro People bisa lihat di video ini ya. Sedangkan Dewan Komisaris adalah organ yang tugasnya melakukan pengawasan dan memberikan advice kepada direksi dalam menjalankan PT. Bila terdiri dari satu orang, maka sebutannya adalah komisaris. Bila terdiri dari beberapa orang, maka sebutannya secara kolektif adalah Dewan Komisaris. Kalau Pro People ingin paham apa sih tugas dan tanggung jawabnya komisaris dalam satu PT, bisa klik di sini ya. Lalu, apa perannya RUPS? RUPS adalah organ yang punya kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT atau Anggaran Dasar PT. Kalau begitu, dari 3 organ ini, mana yang bertanggung jawab atas suatu PT? Undang-Undang PT dalam pasal 97 mengatur bahwa yang bertanggung jawab atas PT adalah direksi. Bahkan, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Lebih jelasnya, kalau PT sampai merugi, bagaimana tanggung jawabnya direksi? Pro People bisa cek di video ini ya. Jadi secara hukum, yang memiliki kekuasaan atas jalannya perusahaan adalah direksi. Direksi nantinya mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada RUPS. Kemudian di lapangan banyak juga pemegang saham yang merangkap sebagai direksi atau komisaris. Jadi timbul kesan seakan-akan pemegang saham ini adalah yang memegang kekuasaan tertinggi dan menentukan semua kebijakan dalam perusahaan. Well, nggak selalu seperti itu. Setelah kita jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas suatu PT, kita lanjut ke konsep limited liability atau tanggung jawab terbatas. Konsep ini ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang PT. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan
perusahaan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan ini menegaskan ciri atau karakteristik PT, yaitu pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Jadi bisa diuraikan seperti ini. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT. Risiko pemegang saham hanya sebesar investasinya atau saham yang disetornya dalam PT. Sehingga pemegang saham juga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang PT. Inilah yang dinamakan limited liability atau tanggung jawab terbatas. Ini juga adalah benefit terbesar yang dinikmati pemegang saham dalam PT. Ada 4 penyebab pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi. Meskipun tanggung jawab terbatas ini adalah ciri utamanya PT, tapi tanggung jawab terbatas bisa hapus, alias pemegang saham PT bisa dibebani tanggung jawab tidak terbatas, yaitu sampai harta pribadinya. Apa sebabnya? Undang-undang mengatur bahwa pemegang saham bertanggung jawab tidak terbatas apabila yang pertama, persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Kapan suatu PT berstatus sebagai badan hukum? Undang-undang PT dalam pasal 7 mengatur bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Untuk memperoleh bukti pendaftaran mengenai status badan hukum, pendiri PT mengajukan permohonan secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian. Proses ini pada umumnya dikuasakan kepada notaris yang selanjutnya akan mencetak SK Menteri dari aplikasi SABH. Yang kedua adalah pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan etikat buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Atau yang keempat, pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi utangnya PT. Jadi, bila keempat hal di atas terbukti, maka tanggung jawab terbatas menjadi hapus. Pada intinya, tidak boleh terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan PT. Sehingga, PT didirikan semata-mata sebagai alat pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Ini yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Yang selalu diperbolehkan adalah subscribe channel ini. Tanggung jawab pemegang saham bila PT dilikuidasi. Selain 4 hal yang sudah kita bahas di atas, ada satu lagi tanggung jawab pemegang saham terkait likuidasi atau pembubaran PT. Apabila sebuah PT dibubarkan, setelah proses pembubaran selesai, masih terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Ternyata ada kreditur yang belum mengajukan tagihannya. Kemudian, kreditur ini mengajukan tagihan melalui pengadilan negeri. Bila terjadi peristiwa ini, maka pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan pada pemegang saham secara proporsional, yaitu proporsional antara jumlah yang diterima oleh pemegang saham terhadap jumlah tagihan. Dari penjelasan dalam video ini, takeaway-nya adalah ciri utama PT adalah tanggung jawab terbatas. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT. Dan kerugian PT, dia juga tidak bertanggung jawab lebih dari setoran sahamnya dalam PT. Yang bertanggung jawab atas suatu PT adalah direksi. Pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi apabila terjadi 4 hal ini. Yang pertama, persyaratan badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Keempat, pemegang saham langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT sehingga kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.
Bila setelah PT dibubarkan dan sisa kekayaan hasil likuidasi sudah dibagikan ke pemegang saham, namun ternyata ada kreditur yang mengajukan tagihan, maka pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut secara proporsional dengan jumlah tagihan. Semoga video ini memberikan pencerahan yang terang benderang buat pro people. Kalau ada penjelasan yang semena-mena atau bahasa planet yang membuat bingung, silakan ditanyakan di komen ya. Akan dijawab dengan senang hati. Untuk membuat makin banyak orang teredukasi tentang hukum bisnis praktis, pro people cukup mengklik like and subscribe channel ini. Yang pengen terhindar dari informasi-informasi yang misleading, misalnya soal mana yang lebih murah, waris atau hibah, please follow Instagram saya di sini ya. Yang mau collab agar nggak terlibat gibah karena menyebarkan informasi yang keliru soal hukum waris perdata, silakan DM saya. Never stop learning, be a pro.